Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqat ilmu hadis. Sebelumnya kita sudah membacakan beberapa muallafat atau beberapa kitab-kitab karya ulama al-hadis khususnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang muallafat atau kitab-kitab yang terkenal di abad 2, 3 atau 4. Beberapa kitab yang terkenal atau masyhur dalam abad keempat, contohnya seperti kitab-kitab dari Imam At-Tabrani, Mu'jam al-Shaghir, Al-Wasit, atau Al-Awsat, atau Al-Kabir. Kemudian juga diikuti oleh ulama-ulama setelahnya, membuat kitab seperti kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 311 Hijriyah, yang dibuat oleh Abu Hatim Ibn Hibban yang wafat pada tahun 354 Hijriyah. Kitab-kitab ini salah satu kitab-kitab yang masyhur atau terkenal pada abad keempat. Kemudian, apakah ada perbedaan antara kitab-kitab tersebut? Dari segi kesahihan atau dari segi keutamaan, apakah hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, maka kita bisa melihat perbedaan dari kitab-kitab tersebut. Artinya, ada beberapa ulama yang membuat kitab tapi tidak melihat apakah beliau mensyaratkan hadis yang beliau tuliskan dalam kitabnya itu apakah sahih semua atau tidak. Ada yang tidak mensyaratkan. Ada juga ulama-ulama yang mensyaratkan atau mengkhususkan bahwa hadis-hadis yang beliau tulis dalam kitabnya itu sahih semua. Contohnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala atau Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Artinya apa? Artinya jika kita ingin melihat atau mencari hadis-hadis yang sahih saja, maka pergilah ke kitab seperti Sahihain atau yang dianggap sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Berbeda dengan manhaj atau metode ulama-ulama yang lain. Mereka ada yang membuat kitab sengaja tidak mengkhususkan untuk sahih saja, tapi mencampurkan antara yang sahih, kemudian antara yang hasan, atau antara yang dhaif. Insya Allah istilah-istilah sahih, hasan, dhaif akan kita pelajari di tempatnya. Jika kita sudah mengenal atau mendengar sedikit tentang kitab Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala, atau Sahih Imam Muslim rahimahullah ta'ala, atau Sunan Abi Dawud, atau Sunan At-Tirmidzi, atau Sunan An-Nasai, atau Sunan Ibni Majah, atau Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala, atau Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Artinya di kitab-kitab ini memang kitab karya mereka. Mereka menuliskan hadis-hadis mereka dengan sanad mereka yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab ini. Namun apakah ada perbedaan dari segi kesahihannya atau tidak? Ada. Artinya kitab juga mutafawitah fir rutbah. Yang pertama, apa sih kitab yang paling sahih setelah adanya Imam Bukhari, maksudnya setelah masuk ke zaman Imam Bukhari? Karena kalau kita mengatakan kitab yang paling sahih tanpa qaid atau tanpa mengatakan setelah zaman Imam Bukhari, maka jawabannya bisa jadi kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala dianggap kitab yang paling sahih pada zamannya. Sebetulnya perbedaan pendapat antara apakah mana yang lebih sahih antara Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala atau dengan kitab Sahih Bukhari rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih sahih? Sebetulnya kalau kita katakan yang lebih sahih adalah kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena ternyata dalam kitab Muwatta Imam Malik ada beberapa lafaz-lafaz yang membuat hadis itu dhaif atau membuat hadis itu tidak muttasil. Tapi pembahasan itu cukup panjang. Namun yang kita ingin bahas di sini adalah rutbah atau urutan kitab-kitab sesuai dengan kesahihannya setelah zaman Imam Bukhari. Yang pertama, berarti hadis yang sahih itu hadis yang dikeluarkan oleh atau yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya rahimahullah ta'ala. Berarti hadis yang paling sahih berarti hadis yang dihukumi atasnya dengan sebutan muttafaqun alaihi,
artinya dua syekh ini atau syaikhon ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, menuliskannya dan mengeluarkannya dalam kitab sahih mereka. Ini peringkat pertama. Peringkat kedua yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja dalam kitabnya As-Sahih. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga yaitu hadis yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim saja dalam kitab mereka. Kemudian peringkat keempat yaitu hadis yang tidak atau belum dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka, namun ada dalam kitab lain. Namun apa? Namun sesuai dengan syarat dan manhaj metode mereka berdua dalam mengeluarkannya dalam sahih mereka. Artinya apa? As-sahih ala syarti al-Bukhari wal Muslim ma lam yukhrijahu fi sahihaihima. Artinya peringkat keempat ini atau hadis, artinya peringkat keempat ini yaitu hadis-hadis sahih yang di luar kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim, namun syarat atau kesahihannya sesuai dengan manhaj mereka berdua. Peringkat kelima yaitu hadis yang tidak ada, yaitu hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Peringkat keenam yaitu hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim, tapi sesuai dengan syarat atau manhaj Imam Muslim. Dan peringkat ketujuh atau peringkat terakhir yaitu hadis sahih yang tidak dituliskan dalam kitab Sahih Bukhari atau dalam kitab Sahih Muslim, dan juga tidak sesuai dengan syarat mereka berdua. Itu adalah 7 tingkatan hadis sahih atau 7 tingkatan hadis yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah kita sebutkan. Berarti jika kita bertanya apa manfaat adanya tingkatan-tingkatan kesahihan hadis dalam kitab-kitab yang berbeda ini, faedahnya atau manfaatnya akan kelihatan atau terlihat ketika adanya ta'arud bainal haditsaini, atau ketika adanya pertentangan antara dua hadis yang sama. Nah, maka akan dilihat atau dilakukan amal itu tarjih bainal haditsaini. Akan dilihat mana yang lebih kuat. Nah, rupanya jika hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang kedua itu oleh Imam Muslim, maka mana yang lebih kuat? Yaitu riwayat Imam Bukhari. Karena apa? Karena riwayat Imam Bukhari atau hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari itu derajatnya lebih tinggi dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.